warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Indin sebagai maaf sebagai Ibu Kepala Sekolah dari SD 2 Cimanganten dan 3 sekaligus Iya. yang pada kesempatan kali ini telah berkenan menjadi partisipan dalam penelitian tesis yang sedang saya lakukan, di mana tujuan dari penelitian tesis ini yaitu untuk menganalisis strategi alternatif apa sih yang dilakukan oleh kepala sekolah yang berlatar belakang guru penggerak terkait dengan implementasi kurikulum merdeka dengan fokus kesenjangan atau keterbatasan daripada segala macam yang ada dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di dalam pengimplementasian kurikulum merdeka. Iya. Bisa langsung saja ya Bu ya ke Iya, pertanyaan. boleh. Kita tahu sendiri bahwasanya kurikulum sekarang ini kita menggunakan kurikulum merdeka ya, yang adanya perubahan. Nah, bagaimana pemahaman Ibu mengenai konsep kurikulum merdeka, kemudian perbedaan apa yang Ibu rasakan dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya? Baik, terima kasih Bu Resi atas pertanyaannya, dan saya sangat mengapresiasi ya proses Ibu saat ini, karena memang ini tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang membuat saya gitu ya, karena ketika ada tamu gitu berbicara terkait dengan penelitian itu otomatis membuat saya gitu untuk lebih termotivasi sebetulnya Bu Resi ya, ketika Ibu Resi menyampaikan seperti itu menjadi hal yang memang menjadi perbaikan untuk saya pribadi gitu. Dan dalam kaitan ini seperti yang disampaikan Bu Resi tadi terkait pemahaman kami berkaitan dengan kurikulum yang sekarang berlaku itu kurikulum merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya, yang saya pahami itu kurikulum merdeka itu yang saya pahami itu menekankan pada student oriented ya, di mana proses menghamba pada siswa itu lebih kental ya, dimana dalam proses pembelajarannya juga itu kan kita tahu gitu ya, itu kan terpisah-pisah, tidak seperti ya kurikulum sebelumnya dibingkai dalam suatu tema gitu ya. Kemudian kalau yang kurikulum sebelumnya itu kan ada KIKD gitu kan, kalau untuk yang sekarang yang kurikulum merdeka ada CPTP ATP gitu ya. Dan berkaitan itu juga untuk kurikulum merdeka itu rasa dalam proses menghamba pada murid itu sangat, saya katakan sangat kental, karena memang student orientednya itu gitu. Jadi si siswa berorientasi pada siswa, bukan sebagai subjek si siswa itu gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu dilibatkan si siswa itu, mulai dari choice dan ownership-nya ditanya gitu ke dia mau apa, mau seperti apa. Di kurikulum merdeka di kami itu dilakukan. Kemudian di kurikulum merdeka juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, yang tentunya di sana itu dan tentunya di sini lebih fleksibel juga guru untuk menerapkannya, disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu, karena memang untuk capaiannya itu kan materi esensial yang diambilnya gitu, yang tentunya itu bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada gitu. Kalau yang dulu-dulu kan itu sudah ditentukan ya, jadi kita tentu harus merujuk pada yang sudah ditentukan itu gitu KIKD-nya gitu. Tapi untuk yang sekarang, untuk yang kurikulum merdeka tentu ini sangat leluasa, guru bisa lebih leluasa memberikan sebuah rancangan pembelajaran, modul ajarnya, modul proyeknya gitu, disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di satuan pendidikan. Mungkin itu untuk Ya baik Ibu. Untuk dari efektivitasnya Bu, dari implementasi kurikulum merdeka di sekolah ini, pandangan Ibu seperti apa? Kemudian faktor apa saja sih yang mendukung dan menghambat dalam menerapkan kurikulum merdeka? Oke, secara umum implementasinya itu cukup efektif ya, karena dalam meningkatkan keterlibatan murid gitu, kemudian faktor pendukungnya itu banyak yang kami lakukan di sini berkaitan dengan bagaimana gitu memahamkan rekan-rekan guru terhadap kurikulum merdeka ini. Yang pertama tentu kami sejak di masa Pak Menteri Mas Nadiem gitu, kami kan sudah membentuk kombel, bahkan kombel kami sudah dimasukkan ke PMM, sudah terdaftar gitu ya. Dan secara konsisten kami lakukan gitu sebagai sebagai bentuk dukungan proses peningkatan kompetensi guru itu melalui kegiatan kombel akrab, yaitu kegiatannya persergi, pertemuan Selasa refleksi berbagi. Jadi setiap hari Selasa itu, hari ini juga sudah kami buat gitu jadwal untuk proses penyusunan tujuan pembelajaran terkait dengan praktik kinerja observasi gitu ya. Dan untuk efektivitasnya yang dilaksanakan di sekolah kami sangat efektif, karena memang kami di sini melibatkan siswa juga gitu, bukan dalam proses penggalian kamu mau apa, misalnya kegiatannya seperti apa. Jadi si anaknya tidak hanya mengetahui program itu, tapi mereka juga rasa memiliki gitu, sehingga dalam proses implementasinya
sangat efektif dilakukan, apalagi dalam proses pameran tuh ya, yang sangat wah gebiar, antusias sekali. Bahkan kita para guru-guru yang baru setengah jam saja si produk itu sudah sold out sudah habis gitu. Kami pun tidak bisa maksimal gitu, karena mereka antusiasnya, karena di kami dalam proses kurikulum sekarang ini keterlibatan unsur komite, unsur paguyuban kelas gitu. Kami sudah membentuk juga paguyuban inti. Jadi setiap kegiatan apapun ada rakor, jadi semua terlibat. Jadi semuanya bisa melaksanakan, bisa memiliki setiap program yang ada. Dan kegiatan pembelajaran pun kami kadang-kadang suka ini baru beberapa kali ini hari yang kami kembangkan berkaitan dengan mengundang orang tua sebagai gitu ya. Itu kan hanya baru beberapa kali gitu, itu belum secara intens kami lakukan, tapi pernah kami lakukan dan itu cukup menarik untuk siswa dan itu menjadikan sebuah daya tarik untuk mereka. Itu mungkin seperti itu sih, kalau tingkat efektif itu sangat efektif sekali gitu dilakukan. Kalau untuk faktor penghambatnya Bu? Nah, kalau untuk faktor penghambat, kalau saya sendiri sih si penghambat itu diganti dengan tantangan ya. Karena memang kalau di kami itu tidak mengenal masalah tapi tantangan gitu. Kalau penghambat sendiri sih, kalau tantangan kami di sini untuk bagian awalnya itu pemahaman guru terkait dengan kurikulum merdeka ini gitu Bu. Jadi yang mungkin saya juga secara pribadi kan kalau selama jadi guru penggerak tidak pernah dipahamkan nukumahan kurikulum merdeka teh gitunya. Mungkin saya ketika terjun sama dengan guru, cuman kalau kita kan yang namanya pimpinan harus lebih dulu nih benten waktos lah gitunya panginten dalam proses pembelajarannya. Mungkin kalau guru-guru ketika saya dampingi gitu ketika di Kombel, kalau saya bukti sebelumnya mungkin gitu ya, belajar bersama rekan-rekan kepala sekolah yang lain gitu. Itu yang pertama, mungkin pemahaman awal dari rekan-rekan guru berkaitan dengan kurikulum merdeka yang mana mereka itu masih bingung dengan istilah-istilah yang ada di kurikulum merdeka yang sebelumnya juga kan gitu berbeda gitu kan. Tadina RPP jadi modul ajar gitu kan, anu tadina CP anu kawitna tina KI misalnya jantan CP seperti itulah guru-guru mah pengennya. Kemudian keterbatasan kadang-kadang gitu ya waktu ya Bu ya, kita kan menginginkan ketika ada pendidikan atau pelatihan itu mereka hadir semua, tapi kan tidak seperti itu gitu. Mereka itu punya kepentingan yang lain gitu ya, yang berbeda tentunya, yang lebih urgent juga. Kita kan tidak bisa egois gitu ketika kita mau memahamkan rekan-rekan, membimbing rekan-rekan, tapi rekan-rekannya ada kepentingan yang lain, ya pasti ya mangga we gitu kan. Nah itu mungkin karena keterbatasan waktunya juga, serta mungkin kalau masalah perangkat, alhamdulillah di sini sudah mumpuni Bu berkaitan dengan bantuan TIK yang Chromebooknya sudah 15 buah, kemudian banpropnya juga sudah, notebooknya ada 10 buah, perangkat Infokusnya ada 3 gitu, 3 paket. Kemudian kalau terkait dengan TIK sarana prasarana itu alhamdulillah insya Allah gitu, walaupun kami misalnya masih banyak keterbatasan, tapi kami menjadikan keterbatasan itu sebagai aset. Jadi digilir gitu, tidak menjadi keterbatasan tapi itu adalah aset yang harus kita gali. Itu saja sih prinsipnya. Jadi setiap hambatan yang ada tidak begitu berarti, karena memang kami mah selalu berpikir gitu bahwa itu teh aset yang harus diberdayakan. Kumaha carana keterbatasan itu teh menjadi sebuah penunjang. Itu saja sih Bu Resi kalau di kami. Kemudian Bu, berdasarkan pengalaman Ibu mengikuti program di Guru Penggerak dan pelatihan tersebut, apakah hal tersebut sangat membantu atau bagaimana menurut pendapat Ibu dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah? Iya, alhamdulillah ya, ketika masuk menjadi guru penggerak, materi-materi yang ada itu Bu Resi dari modul 1.1 itu tentang terkait dengan pemahaman kita terhadap siswa ya, terhadap murid gitu ya. Proses Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa guru adalah sebagai seorang petani gitu ya, menuntun bukan menuntut gitu. Itu teh sangat membantu dalam proses implementasi kurikulum merdeka, karena memang ini searah menurut saya gitu ya. Sesuai sekali konsepnya, filosofisnya juga berkaitan dengan, apalagi di modul-modul yang berikutnya berkaitan dengan kepemimpinan, itu sangat menunjang. Karena ketika kami mengimplementasikan kurikulum merdeka, konsep-konsep yang ada di pendidikan guru penggerak seperti pemetaan aset ya, kemudian penyusunan program yang berdampak pada murid, itu teh sangat sesuai gitu. Ketika kami masuk menjadi kepala sekolah dengan materi-materi yang sudah kami terima di guru penggerak, itu sangat ngeling, sangat sesuai, dan ini bisa mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah. Seperti saya tadi sampaikan, hal-hal yang menjadi hambatan itu kita ubah gitu, karena memang mindset kita sudah berubah di guru penggerak. Yang pertama itu kan mindset yang penting gitu ya. Jadi unsur intrinsik yang motivasi yang ada di diri kita itu sudah berubah dengan adanya pendidikan guru penggerak, sehingga hal apapun yang ada
di sekolah menjadi tantangan ataupun kekurangan dalam proses implementasi, itu tidak kami jadikan persoalan gitu. Itu kami jadikan sebuah motivasi untuk terus bergerak gitu, untuk terus mengimplementasikan kurikulum ini gitu, sehingga bisa berdampak dan bermanfaat untuk peserta didik kami. Seperti itu. Jadi secara teori didapatkan dari penggerak, kemudian langsung dipraktikkan di lingkungan. Betul, seperti itu Bu Resi. Kemudian Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu membimbing, kemudian menginspirasi dan memotivasi para stakeholder di sekolah ini agar dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan efektif? Oke. Berkaitan dengan hal ini tentu saya itu sesuai dengan moto sekolah kami ya Bu Resi ya, mengabdi sepenuh hati melalui optimalisasi, fasilitasi, dan kolaborasi, nah itu untuk menggapai ridho ilahi. Jadi melalui kolaborasi yang ada gitu, saya memotivasi semua unsur stakeholder yang ada di sekolah ini, baik dari unsur komite sekolahnya, unsur paguyuban intinya, unsur tim. Kalau di kami kan di sini dibentuk tim ya, tim koordinator kegiatan gitu, tim PAI-nya, tim guru kelasnya, tim PJOK-nya, tim tahfidnya gitu. Melalui kolaborasi yang ada gitu, saya memotivasi rekan-rekan untuk terus gitu mengimplementasikan program yang sudah dibentuk, yang sudah dibuat, yang sudah direncanakan secara bersama-sama gitu ya, tentu dalam bingkai kurikulum Merdeka gitu. Dalam hal ini berkaitan dengan apa yang sudah tertulis dalam kurikulum yang sudah disusun oleh kami gitu di KOSP, yang sudah disusun sebelumnya bersama-sama juga dengan para komite, dengan semua unsur-unsur yang ada di sekolah ya. Pokoknya kita itu mengimplementasikan program yang ada di kurikulum itu melalui kolaborasi, berbagi, dan diawali dengan refleksi sebelumnya gitu. Jadi melalui teknik-teknik itu yang saya lakukan, melalui kolaborasi, refleksi yang sering kami yang sudah konsisten dalam forum komunikasi dengan para orang tua, dengan komite, dengan guru kelas, itu efektif kami lakukan secara intens. Dan apapun yang terjadi, komunikasi, kolaborasi, berbagi itu harus dilakukan di sini. Itu saja sih. Iya. Baik Ibu, ketika Ibu melaksanakan kurikulum Merdeka bersama stakeholder yang ada di sini, tentunya banyak sekali tantangan yang dihadapi. Pasti. Untuk pertanyaan yang ini, saya ingin mengetahui apa tantangan ketika menerapkan kurikulum Merdeka ditinjau dari sumber daya manusianya, kemudian infrastruktur dan anggaran sekolah. Oke, berkaitan dengan SDM tadi mungkin yang awal bahwa masih ada keterbatasan ya, pemahaman awal, tentu itu memerlukan pendampingan ya Bu ya, pendampingan yang konsisten terhadap rekan-rekan yang memang belum memahami secara maksimal gitu. Kemudian berkaitan dengan infrastruktur, di dalam hal ini saya rasa tantangannya berkaitan dengan proses pemeliharaan saja, karena memang kalau untuk kondisi penyediaan media sudah ada gitu, tinggal konsistensi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan gitu ya. Kan ada kalanya ketika kita menggunakan Chromebook kurang begitu hati-hati tapi membuat keyboardnya yang cepat rusak, kan seperti itu bisa gitu ya. Ketika kita menerapkan pembelajaran blended learning bersama anak-anak itu menggunakan media Chromebook, anak-anaknya kurang, itu kan bisa juga gitu, seperti itu. Jadi mungkin untuk infrastruktur itu dalam proses pemeliharaan ya. Kemudian untuk proses anggaran, terus terang kalau dilihat dari anggaran dari dana BOSP yang ada gitu ya, kalau kita masukkan dengan kegiatan-kegiatan yang memang ideal, itu kurang gitu ya, itu kurang kurang mencukupi lah kalau dari dana, kalau kita berharap gitu dari anggaran dana BOS itu kurang. Tetapi saya memiliki alternatif lain di sekolah kami berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang memang sangat padat melalui pembiasaan infak gitu. Jadi pembiasaan infak ini kami intens lakukan di hari Selasa dan Kamis setelah sholat duha, dan dengan dana infak yang ada. Sejak saya kesini di 2022 sudah menyelesaikan masjid, itu sudah selesai dengan dana infak. Kemudian berikutnya di tahun berikutnya itu lapangan menjadi seperti itu dari dana infak juga bersama-sama dengan dana BOSP ya. Kemudian kami pagar sekolah yang depan itu sama. Ini baru selesai di tahun sekarang, di tahun kemarin di pas akhir Desember, itu dari dana itu juga, dari kolaborasi dana pembiasaan dana infak. Kemudian sekarang kita membuat perbaikan WC itu sama. Jadi kalau misalnya nanti khusus untuk dana BOSP itu belum memenuhi ya, tetapi kami punya alternatif lain, caranya seperti itu dengan melalui pembiasaan melalui infak, ataupun bahkan ketika ada kegiatan kami selalu membuat proposal Bu Resi. Nah, itu kita masuk ke penerbit, kita masuk ke seperti Wing, seperti Sokodot kalau di sini gitu. Jadi
seperti Bu Desi katakan tuh dengan unsur yang lain lah bermitra gitu ya. Jadi dengan mitra yang lain saya pasti memberikan proposal itu, dan alhamdulillah dengan bantuannya walaupun misalnya tanya dari segi nominal itu, tapi yang pasti ada perhatian gitu ya. Mereka mau membantu juga itu alhamdulillah gitu, berarti kan ada perhatiannya terhadap pendidikan di sekolah kami. Mungkin seperti itu sih. Kalau untuk kondisi aksesibilitas kemudian partisipasi mitra di sini menurut Ibu daya dukungnya terhadap sekolah dalam implementasi Merdeka itu seperti apa? Alhamdulillah kalau untuk aksesibilitas ya, sekolah kami itu tidak pernah membatasi siapapun yang akan masuk gitu ya ke sini, seperti begini. Ada susu apa gitu ya dari produk gitu, Bu saya mau oh boleh sok, tapi kalau sifatnya yang seperti menjual seperti itu saya tuh enggak ya. Tapi kalau sifatnya yang mau memberikan partisipasi, saya terima gitu ya, apalagi memberikan manfaat kan untuk anak-anak kita, wah langsung saja diterima gitu tanpa ada sesuatu hal yang mengikat, itu kan yang penting gitu. Berkaitan dengan kemudian dukungan mitra itu alhamdulillah walaupun masih terbatas gitu ya, tapi dukungan yang ketika saya melakukan komunikasi gitu ke pihak penerbit gitu ya, ke pihak produk Wing, Cokodot itu alhamdulillah gitu dukungannya ya cukup baik. Bahkan ada yang memberikan produk gitu sekian dus gitu kan. Pokoknya mah ya tidak kosong-kosong amat gitu, dalam setiap kegiatan itu pasti ada bantuan dari para mitra gitu ya. Dan sekarang pun untuk kurikulum Merdeka di program kami itu ada yang sedang mencukur, itu sebetulnya adalah mitra kami di program Berseka. Yang di depan. Berkarakter sehat Kasep. Itu setiap bulan pasti datang. Si Abah ada itu dari Banyu Resmi. Itu untuk melakukan proses yaitu membersihkan rambut anak-anak. Itu adalah salah satu mitra kami yang sudah kami buat MOU-nya juga gitu, berkaitan dengan proses tentunya di sini penumbuhan karakter yang tentunya termaktub dalam kurikulum Merdeka itu sendiri, Bu Resi. Kalau untuk partisipasi atau dukungan dari komite itu sendiri bagaimana? Wah, itu sangat mendukung sekali. Pak Komite apalagi ketika kami misalnya berbicara terkait dengan Pak Dinas Sosial Air kan di Rakor itu suka kumpul kan semua kan ya, komite, paguyuban itu suka kumpul. Bulan ini sekarang kita kegiatannya ini nih, dikasih tahu kan ke mereka. Jadi mereka tahu, oh iya Bu, bahkan kalau Pak Komite sendiri beliau itu sangat mendukung sekali, apalagi di proses ini penyediaan sarana masjid ya. Ketika sekolah sudah mentok, infak sudah habis, beliau sendiri yang menyelesaikan gitu. Jadi beliau yang memberikan dana khusus seperti itu, bahkan mencapai hampir jadi donatur aja ya? Iya, jadi donatur, beliau itu donatur khusus. Daya dukungnya sangat kuat sekali kalau di sini. Alhamdulillah Pak Komite itu adalah Pak Komite yang paling lama kalau Tarogong Kaler, karena sejak 97 kalau nggak salah sampai sekarang itu saya tidak dilepas dong, karena memang beliau itu sangat mendukung sekali setiap program yang ada di sekolah dan setiap hal gitu ya, apapun kesulitan atau apapun ketika berbicara kepada beliau selalu membantu, selalu memberikan solusi gitu. Alhamdulillah Bu Resi. Amin, Bu, bagus sekali. Kemudian Bu, apa kendala utama dalam kebijakan dan manajemen sekolah yang mempengaruhi keberhasilan kurikulum Merdeka di sekolah ini? Iya, terkait dengan kebijakan mungkin kadang-kadang ada tumpang tindih gitu ya. Kemudian sinkronisasi program dari pusat ke daerah itu kan kadang-kadang suka berubah, yang kadang itu teh membuat pusing rekan-rekan. Salah paham Ibunya. Betul, itu teh penafsirannya yang ambigu gitu kan. Jadi si guru-guru teh atuh guna nama itu sah. Kok sakit tapi kieu misalnya teh gitunya. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya kita sebagai stakeholder yang ada di lapangan, yang ada di sekolah, yang ujung tombak gitu ya Bu ya, tentu kita harus ya dengan kebijakan yang ada tersebut kita harus lebih lebih detail menganalisis gitu kan. Kadang-kadang kendalanya yaitu mungkin karena tumpang tindih dan kadang-kadang tidak sinkron gitu, itu yang menjadi kendala dari kebijakannya. Kemudian kalau berkaitan dengan manajemen sepertinya sih kalau ini evaluasi yang ada gitu ya, evaluasi yang ada sekarang ini memang sih awal-awal kesini masih berfokus pada akademik ya, kalau berkaitan dengan manajemen. Tapi untuk saat ini saya sudah mencoba itu sudah merubah berkaitan dengan aspek-aspek yang lainnya, tidak hanya akademik, tetapi evaluasi kami lakukan di setiap unsur gitu, melalui saya awal kesini menerapkan ataupun meminta ataupun mengadakan semacam kuesioner berkaitan dengan uji kepuasan. Itu saya evaluasi berkaitan dengan hal itu, tidak hanya akademik tetapi berkaitan juga dengan kepuasan orang tua,
karena kita kan sekolah otomatis kan konsumennya adalah orang tua dan peserta didik ya. Saya melakukan uji kepuasan, kemudian melakukan apalagi itu teh wawancara gitu ya, terkait dengan apa sih yang tadi saya katakan terkait dengan voice choice, kemudian berkaitan juga dengan tracer study. Saya sudah melakukan hal itu. Jadi ini untuk memang saya mencoba mengurangi kendala. Saya mencoba gitu ya, bagaimana manajemen yang memang yang seharusnya gitu. Kalau yang awalnya kan hanya evaluasi saja, kalau yang saat ini tidak hanya berkaitan dengan akademik gitu ya, tapi berkaitan juga dengan hal-hal yang lainnya, sehingga kendala yang ada itu mungkin awalnya gitu ya dirasakan, tapi sekarang alhamdulillah Bu Resi untuk kendala tersebut karena sudah saya coba gitu ya, melalui ini ternyata gindingan ini teh lebih representatif, lebih memberikan gambaran kepada kita ternyata yang dibutuhkan oleh setiap orang tua itu ini gitu. Jadi tidak hanya ingin anaknya cerdas, ingin anaknya yang pintar, tetapi mereka itu ternyata setelah diuji, setelah dicek gitu ya keinginan seperti apa, mereka itu hanya menginginkan anak yang lebih fokus ke akhlak mulia. Setelah dicek itu menginginkan anak yang sopan gitu ya, kemudian anak yang lebih nurut ke orang tua gitu. Oh iya, ternyata memang makanya saya alingkan dengan visi sekolah kami sekarang gitu. Itu teh, jadi itu teh pembuatan visi juga itu didasarkan pada uji persepsi dan kepuasan dari orang tua dan juga murid. Seperti itu Bu Resi. Kemudian Bu, untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul di sekolah Ibu terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi itu, istilahnya apa saja Bu? Oke, berkaitan dengan tadi kebijakan yang kadang tumbang tindih, mungkin kami melakukan proses peningkatan kompetensi terhadap rekan-rekan ya, karena kan pemahamannya memang belum begitu maksimal gitu. Kami coba bimbing di bagian untuk pelatihan seperti pelatihan internal ataupun pelatihan yang memang sifatnya di KKG juga gitu ya, di KKG, di K3S gitu, bersama para pengawas pembina tentunya dan stakeholder di kecamatan gitu ya. Kemudian berkaitan dengan hal yang lainnya itu kami sering membagikan praktik baik di setiap kelas yang sudah dilakukan gitu ya, terkait dengan pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka ini. Anu atos tiasa sok dina forum kombel teh dibagikeun. Oh ini saya mah ketika melakukan pembelajaran seperti ini, jadi ada seperti diferensiasi gitu kan, itu dibagikan ke rekan-rekan. Intinya lah optimalisasi penggunaan waktu belajar guru gitu ya, melalui komunitas belajar yang sudah kami bentuk. Itu untuk yang berkaitan dengan kebijakan yang kadang-kadang membingungkan ya. Untuk manajemen sendiri mungkin ini kalau saya lebih cenderung ya tadi pemanfaatan ataupun inovasi yang saya lakukan berkaitan dengan strategi penggalian gitu ya, penggalian informasi tidak hanya berdasarkan akademik tetapi dari unsur-unsur yang lainnya. Seperti itu. Karena memang dari unsur partisipasi dan aksesibilitas sudah tadi dibahas. Sudah, iya. Kemudian Ibu bagaimana Ibu mengoptimalkan keterbatasan yang tersedia di sekolah agar terrealisasi dengan baik kurikulum merdeka ini? Oke, mengoptimalkan segala keterbatasan yang ada, seperti yang saya katakan bahwa keterbatasan di kami itu dijadikan sebuah aset gitu kan ya. Tentu dengan mengoptimalkan yang pertama itu komunitas belajar ya, membuat tim di sekolah kami itu, membuat tim, baik tim mulai dari kalau tim proyek itu sudah ada ya, termaktub ya, tim proyek, tim sarana, tim koordinator kegiatan. Jadi setiap kegiatan yang ada di kami itu ada koordinatornya gitu, dibuat koordinator sehingga ketika pelaksanaan apapun itu pasti ada anu ngakokolotanana kami soal bahasa Sunda nama gitu ya. Nah, saya berarti koordinasinya dengan yang koordinatornya gitu. Tim teknis itu ada. Jadi dibuat tupoksi yang memang sesuai dengan potensi yang ada gitu kalau di kami gitu ya. Ini guru ini potensinya ke sini, masukannya berarti tim ini gitu kan, tim tahfidz, tim PAI, tim PJOK, tim tahfidz, apalagi sekarang kan tahfidz di kami adalah program unggulan. Itu masuk ke mulok ya, kalau di kurikulum mereka itu masuk ke mulok, itu merupakan program unggulan dan kami alhamdulillah di sekolah kami sudah melahirkan hafizoh juz 30 itu hampir 8 anak ditambah 25, sekarang tambah 2. Nah, sekarang angkatan yang ketiga mau wisuda.
Bahkan sekarang sudah masuk ke JUJ 29 satu anak. Jadi 2 JUJ di sini. Sudah 2 JUJ si anak teh 29 dan 30. Itu adalah salah satu strategi gitu ya dalam mengoptimalkan keterbatasan yang ada berkaitan dengan implementasi kurikulum ini. Dan selain itu juga berkaitan dengan aspek-aspek dalam implementasi berkaitan dengan untuk yang proyek misalnya gitu ya. Untuk pelaksanaan proyek kami tentunya menentukan jadwal, menentukan tema dan lain sebagainya itu di awal Bu Resi dalam proses rapat koordinasi dan diintenskan di kombel gitu, diadakan kembali itu semacam pembimbingan, pelatihan dalam proses penyusunan modul proyeknya dan diawali dulu dengan tim ya, pembentukan tim gitu, fasilitatornya. Dan itu kami usahakan gitu ya, walaupun saya juga sebetulnya masih belum melotok gitunya terkait kurikulum merdeka, tetapi dengan melihat ini rambu-rambunya seperti ini gitu, kita usaha implementasikan, kita berusaha maksimal dalam mengimplementasikan sesuai dengan apa yang ada di garis-garis besar di kurikulum merdeka itu sendiri. Kemudian Bu, strategi apa yang Ibu terapkan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan komunitas itu benar-benar berpartisipasi dalam merealisasikan kurikulum merdeka ya. Jadi ketika awal tahun ajar baru itu saya suka mengadakan rapat koordinasi dan itu mengundang di jadwal Bu Resi hari pertama misalnya kelas 1. Setelah rapat itu kita membuat komitmen bersama. Ditanda tangan di payun tak ayanya eta teh hasil tanda tangan orang tua. Kita berkomitmen bersama untuk memberikan layanan maksimal kepada peserta didik, kepada anak-anak mereka, kepada murid-murid kami gitu ya. Dengan komitmen yang ada itu tidak hanya unsur orang tua, tapi di dalamnya ada komite, ada guru, ada siswa. Jadi semua unsur yang ada di sekolah itu berkomitmen bersama gitu untuk memberikan layanan yang maksimal, yang optimal gitu ya kepada peserta didik. Dan apapun yang diperlukan oleh peserta didik ketika sekolah gitu sudah mengalami keterbatasan, pasti kami akan meminta gitu kolaborasi bersama orang tua, dan mereka itu sudah siap karena memang di awal ada komitmen itu gitu. Apapun yang kami lakukan kami selalu bawa di forum koordinasi setiap bulan sehingga mereka tahu gitu ya, dan apapun yang dilakukan di kami itu tidak menjadi bumerang bagi kami karena itu berdasarkan hasil musyawarah bersama para orang tua gitu yang tergabung dalam paguyuban orang tua dan di bawah naungan komite tentunya. Jadi kalau berkaitan dengan hal-hal mengenai keuangan itu komite yang bergerak. Kalau kami itu bersebatas berkaitan dengan program. Nih kita punya program nih seperti ini gitu ya. Dan ini yang sudah tercover oleh bos, tetapi ini belum, bagaimana caranya? Itu dilempar lagi ke forum dan forum yang memberikan masukan diolah dan diambil keputusan itu bersama komite. Dan di kami ada gitu ya sebagai mengetahui, dan tentunya intinya keterlibatan semua unsur dalam setiap aspek yang kami lakukan itu diawali dengan komitmen bersama. Itu saja, dan kami bubuhkan tanda tangan sehingga mereka juga ketika melihat ya abi ya tadi dia tanda tangan itu tidak bisa ini gitu. Jadi memang seperti itu Bu Resi kalau di kami ya. Jadi baik dari guru, siswa, orang tua, komunitas ada komitmen di awal gitu. Iya, jadi di awal pembelajaran dibuat dulu komitmen gitu. Kemudian Ibu, apa dampak terbesar yang Ibu rasakan setelah adanya implementasi kurikulum merdeka, khususnya bagi siswa, bagi guru, dan bagi lingkungan sekolah? Oke, kalau berkaitan dengan dampak ya, memang sangat besar sekali. Saya awal kesini itu sekolah ini belum seperti ini ya, dalam artian masih banyak gitu ya, masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, dan secara ini mungkin lumpat pangintennya ku abdi di dieu tinggal tahun 2022. Alhamdulillah dampaknya terhadap peserta didik yang paling utama anak-anak itu percaya dirinya meningkat. Kemudian berkaitan dengan yang lainnya itu mereka itu ialah mungkin dari segi perilakunya juga gitu. Kemudian mereka juga lebih kreatif ya, guru-guru juga lebih kreatif dalam menerapkan model metode pendekatan pembelajaran ya. Dan ini tentu berdampak pada siswa yang lebih kreatif juga gitu. Bahkan kalau di kami kemarin karena kurikulum merdeka ini berkaitan dengan proyeknya mengambil tema tentang internet sehat, si anak-anak kelas 6 sekarang tuh sudah bisa membuat poster gitu ya, sudah bisa membuat infografis
itu adalah dampak dari kurikulum Merdeka tentunya ya. Jadi dari segi karena kapasitas kami sudah ada juga gitu, jadi dimanfaatkan secara maksimal dalam proses pembelajaran sehingga kreativitas mereka itu bisa digali dengan hal tersebut gitu ya. Kemudian berkaitan juga dengan rekan-rekan yang lain di orang tua itu lebih apa ya, lebih intens, lebih dekat lah gitu ya dengan kami itu. Orang tua kadang-kadang kalau apa-apa gitu, Bu, jadi seperti tidak ada jarak, tapi kami masih memiliki marwah gitu. Jadi dengan orang tua itu kami sangat dekat dengan adanya kurikulum Merdeka ini. Apalagi ketika, ya saya katakan ketika kita mau proses panen karya ya, wah itu teh si orang tua teh Bu Resi atau sampai malam sampai isya di sini teh atau persiapan. Jadi memang sangat dekat sekali, antusiasnya sangat tinggi sekali karena memang partisipasi mereka karena diawali dengan komitmen itu gitu, jadi mereka juga ikut merasakan gitu, ikut bahwa itu tugas dan tanggung jawab kita bersama gitu. Mungkin itu. Jadi kolaboratifnya jangan sangat kental sekali di sini. Kemudian Ibu untuk mewujudkan apa yang sudah Ibu sampaikan hal tersebut gitu, kemudian tadi dari segi tantangan berdasarkan aset yang ada dimaksimalkan, dimanfaatkan. Nah, untuk mengukur hal tersebut, bagaimana Ibu mengevaluasi keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah ini? Apakah ada indikator-indikator tertentu ataukah ada metode tertentu yang Ibu terapkan? Oh iya, berkaitan dengan evaluasi tentunya ini sejalan dengan proses refleksi yang dilakukan Bu Resi ya. Di setiap Selasa kan 1 minggu sekali, dan itu teh yang formalnya ya. Sementara yang tidak formalnya kan ketika kita ngumpul dengan guru-guru, cing kumaha, nah gitu kan bisa kita sambil obrolan gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol. Tapi yang resminya itu di setiap hari Selasa kita mengadakan gitu refleksi bersama berkaitan dengan proses yang sudah dijalankan di kelas masing-masing. Kadang-kadang kan ada guru yang, aduh Bu, si anak ini mah, itu kan menjadi sebuah referensi masalah ataupun tantangan yang harus kita pecahkan. Itu saya masukkan di forum refleksi berbagi di Persergi, itulah di pertemuan Selasa refleksi berbagi gitu. Jadi setiap hal-hal yang kita obrolkan di sehari-hari kita masukkan di sana. Melalui proses ini saya melakukan evaluasi Bu Resi ya, berkaitan dengan itu sejauh mana gitu ya pelaksanaan kurikulum Merdeka teh suksesnya teh nepi ka mana gitu. Melalui refleksi itu saya lakukan bersama guru-guru. Selain itu juga tentu saya melihat instrumen monitoring yang ada gitu, yang kadang-kadang kan suka diberikan dari pengawas pembina gitu kan. Kemudian berkaitan juga dengan kompetensi guru ketika mengajarnya seperti apa, itu kan ada instrumennya, itu saya gunakan untuk memantau efektivitas dan juga memantau kompetensi guru dalam hal implementasi kurikulum ini gitu ya. Kalau dari murid dan orang tuanya tentu ini dari partisipasi. Ketika partisipasinya sangat aktif gitu ya, saya tinjau itu indikator itu sukses gitu kan, penerapan kurikulumnya sudah baik gitu, karena mereka juga rasa memiliki program yang ada itu tinggi misalnya seperti itu indikatornya mungkin ya. Dari proses evaluasi yang saya lakukan, oh ketika partisipasi murid dan orang tuanya itu baik, oh berarti ini sudah berjalan seperti itu. Kemudian ketercapaian pembelajaran dan keberhasilan di proyek P5 gitu. Jadi indikator saya melihat, oh P5-nya ya sukses ya ketika oh iya panen oke ya. Karena kalau di kami itu panen hasil belajar tidak hanya menjual produk atau apa, tapi kami juga mengadakan diskusi ataupun mengadakan wawancara dengan si peserta didik. Kalau produknya kemarin tadi semester 1 itu berkaitan dengan kearifan lokal ya, kearifan lokal makanan khas ya dari umbi-umbian yang saya angkat gitu ya, makanan khas Garut juga, makanan khas wilayah Tarogong gitu. Ketika dicek anak-anaknya ternyata mereka sudah tahu bagaimana cara membuat, ya minimalnya kan anak tahu comro tapi prosesnya tidak tahu kan, ketika kita tanya tahu itu kan berarti sebuah keberhasilan dong ya. Gitu. Kemudian orang tuanya juga terlibat aktif dalam proses gitu ya. Saya batasi, orang tua jangan terlalu terlibat. Itu saya beri izin atau hanya 40% gitu ya. Itu anak-anak yang harus gitu. Itu sudah dilakukan. Kemudian diakhiri juga oleh guru kelas, dilakukan penilaian dan refleksi di akhir itu. Jadi tidak hanya beli bubar, enggak gitu. Jadi si kegiatan proses panen itu kami akhiri dengan proses refleksi gitu, proses umpan balik, sehingga mereka tahu apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan itu. Jadi kalau di kami sudah mulai menerapkan
rambu-rambu lah gitu ya, yang mungkin diharapkan ini bisa memperbaiki ke depannya. Ditambah juga dengan tadi yang Ibu sampaikan di depan adanya kuesioner Betul tingkat itu. kepuasan ini ya, itu bisa Iya, satu uji kepuasan. faktor evaluasi juga ya Bu ya yang Iya. dilakukan. Kemudian Bu, menurut Ibu dukungan apa yang paling dibutuhkan dari pemerintah atau Iya. pihak-pihak tertentu agar kurikulum Merdeka ini senantiasa berjalan dengan efektif, kemudian apalagi tadi masih ada sedikit-sedikit keterbatasan Iya, agar bisa iya. terrealisasi dengan baik. Oke, berkaitan dengan yang paling urgent gitu di sekolah kami itu kan kekurangan kelas, Bu Resi. Mungkin apa ya, dukungan dari pemerintah yang paling kami butuhkan itu adalah penambahan ruang kelas baru gitu, karena memang apa ya, si pemerintah juga bukan tidak peduli gitu sebetulnya, karena kalau di lingkungan kami itu sudah habis lahannya, sementara bantuan yang ada itu kan harus ada yang lahannya gitu Bu Resi. Jadi ketika saya mengajukan proposal untuk meminta kelas baru, Bu cenah aya teu tanahna atunya teu aya sur abdi teh atuh sana anu tos didak cenah aya hiji sur abdi teh tuh, tapi sampai saat ini belum datang, dan itu pun kami apa ya, dengan keterbatasan tersebut kami teleh-jeleng Bu Resi abdi mah. Ketika pemerintah tidak memberikan bantuan ya sudah, masjid itu ketika semua jadwalnya harus pagi digunakan gitu, karena kan sudah selesai nih si masjid gitu. Biasanya kalau sehari-hari kelas 1 dan 2 itu bersama. Jadi karena kekurangan kelas itu, jadi keterbatasan kelas, tapi kata saya juga keterbatasan yang ada itu tidak jadi masalah ketika ada aset yang lain yang bisa kami maksimalkan, yaitu perpustakaan dan masjid gitu. Untuk SDN 2 di masjid biasanya, kalau di SDN 3 pakai perpustakaan. Jadi itu alternatifnya gitu. Ketika kami belajar harus sama-sama pagi, otomatis kan kelas 2 nggak punya kelas nih, kasihan juga gitu. Ya udah pakai aja yang itu gitu. Mungkin dukungan yang paling kami butuhkan yaitu berkaitan dengan sarana kelas, karena memang kami masih terbatas, satu kelas itu kurang. Apalagi murid yang banyak. Justru itu muridnya banyak, dan sekarang itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kalau tidak kami tutup di pendaftaran itu, Masya Allah gitu ya. Dan alhamdulillah sih respon warga sekitar yang biasanya mungkin menjadi ini hanya pilihan kedua, terus sekarang menjadi pilihan pertama gitu. Alhamdulillah ya. Dan di tahun ini untuk PPDB kan kita sudah ada ya rambu-rambunya, ada maksimalnya juga gitu, berapa itu kan sudah ada dari kabupaten. Jadi mudah-mudahan lah dukungan dari pemerintah itu bisa datang mungkin ya di tahun ketika kami sudah merger itu bisa terrealisasi, karena memang ini sangat kami butuhkan untuk sarana kelas ini. Itu aja sih yang paling urgent mah gitu Bu Rensi. Kemudian Bu, apakah ada kompetensi yang diperlukan selain kompetensi manajemen kurikulum yang mendukung keberhasilan kurikulum Merdeka di sekolah ini? Untuk kompetensi tambahan ya dalam manajemen, selain manajemen kurikulum ya, tentunya ini berkaitan dengan kepemimpinan transformatif ya. Kepemimpinan transformatif tentunya di sana berkaitan dengan bagaimana kita menjalin kolaborasi, bagaimana kita harus memahami karakter atau keunikan peserta didik, bagaimana kita harus menyusun program. Itu sebetulnya sih sudah ada ya materi-materinya di grup penggerak. Kembali lagi nih flashback ke belakang ya, karena memang kalau kompetensi tambahan selain itu, yaitu yang pertama kepemimpinan yang transformatif, kemudian keterampilan komunikasi yang efektif tentunya harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, karena kita berhadapan dengan semua gitu ya. Kalau jadi guru kan kita hanya dengan siswa, hanya dengan kepala sekolah, orang tua. Kalau kita sekarang kan semuanya, mulai dari masyarakatnya gitu. Jadi komunikasi efektif itu harus dikuasai oleh seorang pimpinan. Kemudian selain itu juga pemanfaatan teknologi, pemanfaatan sarana, pemanfaatan aset lah gitu ya, yang optimal. Pemetaan aset, pemanfaatan itu harus dikuasai oleh seorang pimpinan, karena dengan kompetensi tersebut itu seperti itu, mungkinnya kita bisa memanfaatkan aset yang ada menjadi hal-hal yang lebih berdampak dan bermanfaat untuk peserta didik. Kemudian ya itu mungkin menurut saya ya. Jadi ada 3, transformatif, efektif, dan juga pemanfaatan aset di sekolah itu sendiri gitu. Asetnya tentunya tidak hanya sarananya, tapi SDM juga termasuk gitu ya. Pokoknya aset yang ada di sekolah gitu.
segala sesuatu yang bisa Yang, Ibu, yang mewujudkan pembelajaran sehingga kurikulum mereka bisa berjalan bisa dengan terlaksana ya seperti Ya itu. baik Ibu, terima kasih atas kegiatan wawancara pada kesempatan kali ini, sangat berarti dan bermakna sekali tentunya bagi saya, sangat menginspirasi. Banyak hal-hal baru yang saya dengar, kemudian banyak hal baru yang bisa saya adopsi ataupun bisa bermanfaat untuk saya nanti kelak, ataupun untuk penelitian saya yang saya lakukan. Iya, Semoga harapan yang Ibu telah sampaikan itu bisa terrealisasi jadi Amin, baik. amin, amin. Kemudian pihak pemerintah pun bisa mendengar Iya. bahwasanya sekolah yang bagus itu tidak hanya sekolah yang banyak muridnya, tapi fasilitasnya yang harus Betul. lebih diutamakan. Betul. Sekian Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.